Sumarji tularkan mentalitas Sintayong demi bangkitkan skuad Garuda Muda. Momen haru Denmark luapkan kegagalan kepada orang tua. Winger Timnas Indonesia kecam PSSI akibat perlakuan rasis. Baju adat Indonesia curi perhatian di pembukaan SEA Games 2025. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Winger Timnas Indonesia kecam PSSI akibat perlakuan rasis. Kadang, dunia sepak bola kita terasa seperti panggung besar. Kampanye anti-rasisme menyalak di mana-mana, tapi ketika korban sebenarnya muncul, lampunya tiba-tiba mati. Semua berpura-pura tidak melihat. Dan itulah yang dialami Yaakob Sayuri. Perlu diketahui, insiden ini terjadi setelah laga Malut United kontra Persita pada 23 November 2025. Seorang pria tak dikenal menerobos masuk ke area steril, mengaku wartawan, tapi tanpa identitas resmi. Yaakob sempat menegurnya, namun pria tersebut justru memprovokasi para pemain hingga terjadi keributan. Di tengah tensi panas itu, keluarlah kata-kata bernada rasis yang seharusnya sudah punah kalau kampanye anti-rasisme benar-benar bekerja. Yang lebih ironis, PSSI malah memberikan sanksi 3 pertandingan kepada Yaakob. Ya, korban dihukum. Pelaku menguap entah kemana. Tak heran, banyak pihak menyebut keputusan ini memalukan, termasuk mantan pemain timnas Okto Maniani. Ia merasa federasi seakan hanya sibuk memoles citra, bukan melindungi para pemain yang sebenarnya menghadapi pelecehan rasial. Melalui unggahan pribadinya, Okto menyampaikan pernyataan tegas. Saya, Okto Maniani, mengecam segala bentuk tindakan rasisme dan berharap kepada federasi PSSI bertindak tegas. Kampanye melawan rasisme dilakukan di mana-mana, tetapi mengapa semua orang diam saat Yaakob Sayuri dibully dengan rasisme yang terjadi berulang-ulang? Sebagai pemain nasional, Yaakob Sayuri sudah memberikan segala-galanya untuk Indonesia. PSSI bukan sekedar menyumbarkan kampanye. Yaakob adalah salah satu korban di antara banyak korban rasisme di sepak bola Indonesia. Tolong diperhatikan, kata Okto. Baju adat Indonesia curi perhatian di pembukaan SEA Games 2025. Kalau pembukaan SEA Games 2025 ini diibaratkan runway internasional, maka Indonesia adalah model yang langsung bikin semua kepala menoleh, dan baju adat jadi highlight yang sukses mencuri spotlight tanpa effort berlebihan. Seperti mana diketahui, pembukaan di Stadion Raja Mangala awalnya berjalan sesuai ritme. Parade dimulai dari bendera logo SEA Games hingga bendera Thailand sebelum kontingen dipanggil satu persatu. Brunei muncul dengan setelan hijau, disusul Kamboja yang datang dalam jumlah kecil. Namun ketika nama Indonesia disebut, suasana stadion mendadak lebih hidup. Robby Sianturi muncul sebagai pembawa bendera, tetapi sorotan utama malam itu jatuh pada Megawati Hangestri Pertiwi. Dengan balutan baju adat Lampung, ia tampil anggun bak mus budaya di tengah panggung internasional. Beberapa perwakilan kontingen Indonesia lain juga mengenakan baju adat, menciptakan palet warna dan tekstur yang memamerkan kekayaan budaya Nusantara. Sementara kontingen mayoritas tampil dengan jaket dan celana putih yang memberi kesan modern. Ketika Indonesia melintas, tribun pecah oleh tepuk tangan dan sorakan hangat. Atmosfernya terasa seperti apresiasi spontan terhadap harmoni antara atletik dan budaya yang dibawa Indonesia malam itu. Setelahnya, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Timor Leste, Vietnam, dan terakhir, tuan rumah Thailand memasuki lapangan secara bergiliran. Dengan total 1021 atlet, angka yang melonjak dari edisi 2023, Indonesia benar-benar tampil seolah membawa pesan, datang bukan hanya untuk bertanding, tapi juga untuk memikat. Momen haru Denmark luapkan kegagalan kepada orang tua. Ada momen-momen dalam hidup yang bikin semua ambisi terasa luruh, digantikan pelukan orang tua yang seolah berkata, "Nangis pun gak apa-apa, kamu sudah berjuang." Dan malam itu Denmark merasakannya.
Seperti mana diketahui, bek muda berusia 20 tahun itu menjadi salah satu pemain timnas Indonesia U22 yang paling terpukul setelah kekalahan 0-1 dari Filipina pada matchday kedua grup C SEA Games 2025 di Chiang Mai. Ekspresinya tak bisa menyembunyikan kekecewaan. Ia duduk lama di lorong depan ruang ganti seperti mencoba memahami bagaimana semuanya bisa berjalan begitu berat. Meski turun sebagai starter, ia ditarik keluar pada menit ke-58 oleh pelatih Indra Safri dan rasa bersalah itu seperti menempel di pundaknya. Yang membuat momen ini semakin emosional adalah kehadiran kedua orang tuanya, Fritz dan Richarda, yang untuk pertama kalinya menyaksikan langsung penampilan Dion bersama timnas Indonesia U22. Mereka terbang jauh dari Belanda ke Thailand hanya untuk memberi dukungan. Usai pertandingan, keduanya memeluk Dion dengan hangat, pelukan yang terasa seperti tempat pulang setelah hari paling berat. Ayahnya bahkan sempat merapikan kerah bajunya sambil memberi semangat agar ia tidak larut dalam kecewa. Sementara itu posisi Indonesia U22 berada di ujung tanduk. Garuda Muda harus menang atas Myanmar untuk menjaga peluang ke semifinal sambil berharap hasil grup B khususnya laga Vietnam versus Malaysia berpihak pada mereka. Namun bagi Dion, malam itu satu hal jelas, kekalahan terasa lebih ringan saat dibagi dengan keluarga. Sumarji tularkan mentalitas Sintayong demi bangkitkan skuad Garuda Muda. Dalam masa-masa genting, sebuah tim butuh sosok yang bukan hanya memberi instruksi, tapi juga membangkitkan mental. Dan di tengah tekanan SEA Games 2025, Sumarji muncul sebagai figur yang mencoba menghidupkan kembali spirit Garuda Muda dengan pendekatan ala era Sintayong. Perlu diketahui, dalam video yang beredar, manajer timnas Indonesia itu menyampaikan bahwa kekalahan dari Filipina menjadi pelajaran besar soal bagaimana ia harus mendekati pemain. Ia mengaku mulai mengambil prinsip dari Sintayong bahwa tekanan bukan musuh, tetapi bagian dari proses menempa mental. Saya nyontoh apa yang dilakukan Sintayong seperti itu. Maka saya pikir saya agak kendor dikit nih, supaya anak-anak juga bisa rileks. Oh, tetapi nggak bisa. Ternyata memang tekanan itu penting sekali. Dengan posisi Indonesia U22 yang sedang berada di ujung tanduk jelang laga terakhir kontra Myanmar, pendekatan itu terasa relevan. Laga tersebut menjadi partai hidup mati yang harus dimenangi dengan selisih gol besar demi menjaga peluang menuju semifinal. Sumarji memahami kekecewaan publik, namun menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Dalam wawancara eksklusif, ia menyampaikan bahwa tim pelatih dan pemain sudah sepakat berjuang habis-habisan untuk menjaga kehormatan Indonesia. Ia menjelaskan bahwa dukungan dari supporter akan menjadi energi tambahan yang signifikan, baik dari stadion maupun dari tanah air. Kepada masyarakat, ia menyampaikan bahwa kritik diterima sebagai dorongan, namun fokus utama tetap memaksimalkan laga terakhir. Ia menjelaskan bahwa BTN kini memprioritaskan pemulihan mental pemain agar tidak terbebani hasil grup lain. Sumarji juga menekankan pentingnya peran seluruh staf, bahkan masyarakat, dalam menjaga mood dan motivasi pemain. Menurutnya, mental adalah kunci dan setelah itu barulah tim bisa tancap gas untuk bangkit.